Perkenalkan, kami dari kelas 7A akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Ande-Ande Lumut. Perkenalkan, nama saya Naila Abiba. Saya berperan sebagai kelenteng hijau dan juga sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Hizbatul Khairia dari kelas 7A. Saya menjadi Mbak Rondo dan Ibu Tiri. Perkenalkan, nama saya Ajeng Surdiana Febrianti dari kelas 7A. Saya berperan sebagai Lili Kakang. Perkenalkan, nama saya Firmatina Rial dari kelas 7A. Saya berperan sebagai Raden Panji Asmara. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Amalia Khairo. Saya berperan sebagai kelenting merah dan juga bangau. Perkenalkan, nama saya Ikrimanda Irmasari. Saya dari kelas 7A. Saya menjadi kelenting kuning. Cerita dari Kediri, Jawa Timur. Dahulu kala ada dua buah kerajaan, Kediri dan Jenggala. Kedua kerajaan itu berasal dari sebuah kerajaan yang bernama Kaguripan. Raja Erlangga membagi kerajaan itu menjadi dua untuk menghindari perang saudara. Namun sebelum meninggal, Raja Erlangga berpesan bahwa kerajaan itu harus disatukan kembali. Maka kedua raja pun bersepakat menyatukan kembali kedua kerajaan dengan menikahkan putra mahkota Jenggala, yaitu Raden Panji Asmara Bangun dengan putri Kediri Dewi Sekartaji. Ibu Dewi Sekartaji, yaitu selir Raja Kediri, tidak menghendaki kerja Sekartaji menikah dengan Raden Panji karena ia menginginkan putri kandungnya sendiri yang nantinya menjadi Ratu Jenggala. Maka ia menyekap dan menyembunyikan Sekartaji dan ibunya. Pada saat Raden Panji datang ke Kediri untuk menikah dengan Sekartaji, putri itu sudah menghilang. Raden Panji sangatlah kecewa. Ibu tiri Sekartaji membujuknya untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan putrinya sebagai pengganti Sekartaji. Namun Raden Panji menolaknya. Raden Panji kemudian berkelana. Ia mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Pada suatu hari, ia tiba di desa Dadapan. Ia bertemu dengan seorang janda yang biasa dipanggil Mbak Rondo Dadapan. Mbak Rondo mengangkatnya sebagai anak dan sejak itulah ia tinggal di rumah Mbak Rondo. Ande-Ande Lumut kemudian minta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia mencari calon istri. Maka berdatanganlah gadis-gadis dari desa-desa di sekitar Dadapan untuk melamar Ande-Ande Lumut. Namun tak seorang pun yang ia terima sebagai istrinya. Sementara itu, Sekartaji berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Ia berniat untuk menemukan Raden Panji. Ia berkelana hingga tiba di rumah seorang janda yang mempunyai dua anak gadis, yaitu Kelenting Abang dan Kelenting Ijo. Ibu janda menerimanya sebagai anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Kelenting Kuning disuruh menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, dari membersihkan bunga, mencuci pakaian, dan peralatan dapur. Kelenting kuning! Kelenting kuning! Dia ini kurang ajar. Kelenting kuning! Ada apa, Bu? Kamu sudah nemu? Kamu sudah? Sudah rumah kamu? Sudah, Bu. Bagus, ini kerjakan. Pada suatu hari, karena kelelahan, Kelenting Kuning menangis. Tiba-tiba datang seekor bangau besar. Kelenting Kuning hampir lari ketakutan. Setiap hari tidak pernah berhenti bekerja, membersihkan ini, membersihkan itu. Andai saja ada yang membantu. Jangan takut, nggak takut sama
Aku bantu kamu. Pada suatu hari, Kelenting kuning disuruh ibunya untuk membersihkan pakaian. Ada apa sayang? Aku capek, Bu. Ya. Bu, aku capek. Aku capek. Gak apa-apa sayang, kan ada kelenting kuning. Iya. Kelenting kuning. Benar. Kelenting kuning. Kelenting kuning. Cepat deh. Ada apa, Bu? Ini. Cuci pakaian adikmu. Aku kan capek, Bu. Cepat. Udah lah, usah kecapean. Ibu. Bangau itu kembali setiap hari untuk membantu Kelenting kuning. Pada suatu hari, Bangau menceritakan tentang ande-ande lumut kepada Kelenting kuning dan menyuruhnya pergi melamar. Bangau itu pun memberinya sebatang lidi. Bangau, kau datang lagi. Sebenarnya aku datang setiap hari untuk membantumu. Ya, Bangau, terima kasih. Sebenarnya ada seseorang yang menunggu. Siapa itu, Bangau? Aku tidak bisa menceritakan itu semua kepadamu. Kenapa, Bangau? Kalau kamu ingin takdirmu berubah, tidak seperti ini, maka pergilah engkau ke desa Dadawan dengan nenek Prabu Sungai. Ku akan memekalimu. Ini, terimalah sebatang lidi. Mungkin ini bisa membantumu. Terima kasih, Bangau. Biar aku yang menyelesaikan pekerjaan ini. Sekarang izinkanlah aku pergi. Kamar. Ibu kepada ibu angkatnya untuk pergi ke Dadawan. Ibunya mengizinkan ia pergi bila pekerjaannya sudah selesai. Ia pun sengaja menyuruh Kelenting kuning mencuci sebanyak mungkin agar ia tidak dapat pergi. Sudah selesai. Ya, Apakah aku boleh pergi ke desa Dadapan? boleh, tetapi kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumah kamu. Ini ada apa sih ramai-ramai? Ada apa sih ini? Ini loh, ingin pergi ke desa Dadapan. Desa Dadapan. Oh iya, ya, sebentar ya, sebentar. Ini, jangan. Ini. Ada apa? Kerjakan ini sampai hitam-hitamnya ini tidak ada. Kotoran ini sudah bersih sampai bersih. Kamu ngerti itu? Kalau kamu itu tidak bersih, maka kamu tidak boleh pergi ke desa Dadapan. Ibu. Lenting hijau. Lenting hijau, adikku. Lenting hijau. Iya, Bu, iya. Kalian mau ibu ajak ke desa Dadapan untuk melamar ande-ande lumut? Ande-ande lumut siapa, Bu? Ande-ande lumut itu yang gagah dan ganteng. Wah, ayo kak kita pergi ke sana. Ya ampun, aku tidak sabar untuk melihatnya. Ayo Bu, cepat Bu, ayo. Iya, aku tidak sabar. Ayo, kamu harus dandan terlebih dahulu. Ada kecang. Ayo, kita ayo. Cantik jadiku. Anak-anakku, apa sudah selesai dengan kalian? Sudah, mari kita bergabung. Ayo. Di perjalanan sebuah sungai yang sangat lebar, tidak ada jembatan ataupun perahu yang melintas. Mereka kebingungan, lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa menghampiri mereka. Bagaimana ini kita bisa menyeberang? Kok gak ada perahu ya, Bu? Bagaimana kita menyeberangnya? Iya. Mana ya? Ya ampun. Bu!
Let's go. Ya, mana semuanya? Ya, aku di belakang. Kita pergi ke sana. Sampainya di rumah Mbak Rondo, mereka minta bertemu dengan Anda dan Luna. Tok 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 tok. Ada apa? Kami mau bertemu dengan adik-adikmu. Ya, biar saya panggilkan. Yang saya di sini. Aku ada dua gadis cantik yang ingin melamarmu. Apakah kamu ingin menemuinya? Katakan kepada mereka itu. Aku tidak mau menemui juga. Maaf ya, dia tidak ingin bertemu dengan kalian karena dia tidak ingin mempunyai kekasih yang memiliki tanggal. Apa? Kenapa dia bisa tahu kalau kita tadi bertemu dengan Yuyu Kangkang? Di rumah, Kelenting Kuning sudah menyelesaikan semua tugasnya. Ketika ibu angkatnya kembali, Kelenting Kuning sekali lagi meminta izin untuk pergi menemui adik-adik lumut. Ibu angkatnya terpaksa mengizinkan, namun ia sengaja mengoleskan kotoran ayam ke punggung Kelenting Kuning. Ibu, Ya, ini sudah selesai, Bu. Apakah aku boleh pergi ke desa dadakan? baiklah. Kelenting Kuning pun berangkat. Tibalah ia di sungai besar. Kepiting raksasa itu mendatanginya untuk menawarkan jasa membawanya ke seberang sungai. Gadis cantik, apakah kamu mau berangkat? Aku tak mau. Ayolah, kau tak perlu membayar. Aku tak mau. Cukup sebuah tea. Kelenting Kuning mencambuk Yuyu Kangkang dengan lidi pemberian bangau. Kepiting raksasa itu pun lari ketakutan. Kelenting Kuning kemudian mendekati tepi air sungai dan menyabetkan lidinya sekali lagi. Air sungai terbelah dan ia pun bisa berjalan ke dasar sungai sampai ke seberang. Gimana ini? Loh, kok bisa? Bisa dong! Kelenting Kuning akhirnya tiba di rumah Mbak Rondo. Mbak Rondo menerimanya sambil mengernyitkan hidung karena baju Kelenting Kuning bau kotoran ayam. Ia pun menyelakan gadis itu masuk, lalu ia pergi ke kamar adik-adik lumut. Tak, tak, tak. Ada apa? Apakah aku boleh bertemu dengan Anda dan Lumut? Baiklah, duduklah dulu. Ande, anakku, ada gadis cantik yang ingin melamarmu, tetapi ia bau kotoran. Kamu tidak perlu menemuinya. Biar aku suruh dia pulang. Tunggu, aku akan menemui dia. Baiklah, dia dalam badan di tangga. Mbak Rondo pun terdiam. Ia mengikuti adik-adik lumut menemui gadis itu. Kelenting Kuning terkejut sekali melihat adik-adik lumut adalah tunangannya sendiri, yaitu Raden Panji Asmarabangni. Sekali lagi. Up. Sekali lagi. Raden Aku Panji. tidak bertemu kembali. Iya, Raden Panji. Sekali lagi. Maukah kamu menikah denganku? Baiklah, Raden Panji. Mari kita pergi untuk meminta ibumu. Meminta kita. Tiga. Tapi ada satu syarat, Raden Panji. Ya, apa? Aku akan meminta restu kepada ibu diriku. Kita pergi.
lagi pun